Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi teman-teman. Kaifa halukum, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 2? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Alhamdulillah, hari ini hari apa teman-teman? Hari ini hari Jumat ya, tanggal 20 November 2020. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang ke-13. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini temanya masih tentang interaksi. Kemudian materinya juga masih tentang azan dan iqomah ya, Masya Allah, barakallahu fiq ya. Dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada Umu dan Abu sudah membimbing Ananda di rumah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat, amin. Nah, kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang keterkaitan materi yaitu azan dan iqomah dengan tema yaitu interaksi. Hubungan sosial merupakan interaksi, memberi informasi antar manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Tujuan seseorang melakukan hubungan sosial itu ada 4 teman-teman ya, yaitu menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, mendiskusikan sebuah persoalan, dan melakukan kerjasama dan yang lainnya. Nah, itu adalah tujuan kita semua melakukan hubungan sosial teman-teman ya. Jadi tadi tujuannya apa ya kita melakukan hubungan sosial tadi teman-teman? Itu yang pertama menjalin hubungan persahabatan ya. Teman-teman di sekolah Masya Allah banyak sekali temannya ya. Nah, itu dinamakan menjalin hubungan persahabatan, pertemanan ya. Kemudian menjalin hubungan usaha. Adapun kalau usaha itu biasanya dilakukan oleh orang yang memang sudah dewasa. Misalnya usahanya itu yaitu menjual baju, menjual makanan, itu namanya hubungan usaha antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah menjalin hubungan usaha teman-teman ya. Kemudian mendiskusikan sebuah persoalan. Nah, jadi begini. Jadi misalnya teman-teman di kelas ya, selalu ada misalnya temannya itu ada masalah dengan teman-temannya. Nah, kita diskusikan apa masalahnya dan kita selesaikan masalah tersebut yang dihadapi oleh teman kita. Misalnya masalahnya adalah teman kita marah dengan teman kita yang lain. Misal teman A itu marah dengan teman yang B, maka kita diskusikan bagaimana ya caranya teman yang A ini tidak marah lagi kepada teman B. Apa masalahnya ya, kita diskusikan seperti itu ya. Mendiskusikan sebuah persoalan maksudnya. Kemudian melakukan kerjasama. Nah, di sekolah teman-teman selalu melakukan apa? Melakukan ragam, mengerjakan ragam dengan teman-temannya. Tentunya dengan teman kelompok, entah itu 1 orang kelompok kita atau entah itu 3 orang ya. Nah, teman-teman selalu melakukan kerjasama agar apa? Agar tugas yang diberikan oleh guru tuntas teman-teman ya, ketika kita kerjasama ya. Kerjasama itu kerja bersama-sama, bukan kerjanya sendiri tapi semuanya bekerja ya. Misalnya ibu menugaskan kepada teman-teman untuk membuat bangunan masjid dari kardus. Nah, teman-teman ada 4 orang. Berarti di sana siapa yang mau mengguntingnya, siapa yang mau melukis masjidnya, siapa yang mau memotong kardusnya, seperti itu. Nah, itu dinamakan kerja sama ya teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fiik teman-teman ya, sudah menyimak ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan adab-adab ketika azan. Yang pertama materi yang akan kita bahas adalah adab-adab ketika azan. Yang pertama apa teman-teman ya adabnya ya? Disunahkan muazin meniatkan azannya demi mendambakan ridho Allah. Jadi ketika teman-teman azan pastikan kita niatnya itu untuk
mendapat ridho dari Allah, teman-teman ya. Jadi mengambil upah sebagai imbalan dari suatu ibadah itu tidak dibolehkan, teman-teman. Akan tetapi jika seorang muazin diberi hadiah, dia boleh menerimanya, tetapi pemberian ini tidak boleh disebut gaji, tapi disebutnya hadiah. Ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, disunahkan muazin suci dari hadas besar dan kecil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hal-hal yang disampaikan baginya berwudu. Jadi pastikan muazin itu suci, dalam keadaan suci ya. Bagaimana agar muazin dalam keadaan suci atau teman-teman ketika mau azan dalam keadaan suci, yaitu dengan berwudu tentunya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan berdiri menghadap kiblat karena itu termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, dan itu juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika teman-teman azan pastikan menghadap kiblat, selalu menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, maka wajah dan leher teman-teman itu menghadapnya ke sebelah kanan. Kemudian ketika teman-teman mengucapkan hayya 'alal falah, maka teman-teman wajah dan lehernya itu menghadap ke sebelah kiri, teman-teman ya. Kemudian yang kelima, memasukkan dua jari. Jarinya yang mana, teman-teman ya? Yaitu jari telunjuk ke dalam telinga kita, karena ada pernyataan dari Abu Juhaifa, ra'aita bilalan yu'adzinu wa yaduru wa yutbi'u fahu hahuma wa isba'ahu fi udhunaihi. Artinya saya melihat Bilal azan dan berputar serta mengarahkan mulutnya ke sini dan ke sini, sedangkan dua jarinya berada di telinganya ya. Jadi silakan teman-teman ketika azan itu pastikan jari telunjuknya itu ke dalam telinga dimasukkan ya. Kemudian yang terakhir, mengeraskan suaranya ketika azan sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi silahkan ya, apalagi sekarang ada speaker ya, alhamdulillah sekarang di Indonesia itu masya Allah ya, masih bisa untuk azan dan dikeraskan tentunya dengan alat speaker yaitu mic ya, yang selalu kita pegang ketika akan azan, teman-teman ya. Masya Allah, barakallahu fik teman-teman ya, sudah menyimak ya. Nah, teman-teman di sini akan mendengarkan bagaimana praktek lafaz azan itu bagaimana ya. Kita simak teman-teman ya, silakan teman-teman simak ya dan dengarkan tentunya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Nah, di sini teman-teman akan mengerjakan lembar kerja siswa. Yang pertama, teman-teman silahkan tulis nama teman-teman dan kelasnya, kelas 2 berapa. Teman-teman sudah membaca materi tentang adab dan lafadz azan, bukan teman-teman ya? Nah, sekarang tugasnya itu teman-teman ya. Pertama, teman-teman silahkan baca kembali lafadz azan ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Ada video tentang adanya seseorang sedang azan ya, dari mulai Allahu Akbar ya sampai lafaz terakhir azannya. Kemudian hafalkan lafaz ketika azannya. Silakan teman-teman dihafalkan seperti yang sudah Ibu bagikan video azannya ya, bagaimana tata cara melafazkan azan ya. Kemudian jika sudah hafal, teman-teman silakan praktek azan di rumah ya. Nah, hasil tugasnya boleh dalam bentuk video atau boleh dalam bentuk voice note teman-teman, dan dikirimkan ke guru fikih. Tentunya ke Ibu ya, guru fikihnya, silahkan teman-teman. Jadi apa ya tugasnya teman-teman ya? Pertama, teman-teman baca dulu lafadz azan. Kemudian dihafalkan lafadz azannya, kemudian dipraktekkan. Nah, saat praktek azan ya, kayak azan-azan di masjid itu teman-teman ya, maka teman-teman silahkan ya di video ketika teman-teman praktek azan, atau boleh dengan voice note, boleh, silahkan ya. Dan teman-teman hasilnya itu dikirimkan kepada Ibu Hani ya, silahkan ya. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman sudah menyimak pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.